Hari ini kita akan bahas tentang awal dan akhir perjalanan alam semesta. Berikut mari kita telusuri bersama. Menurut model Big Bang, bahwa pada sekitar 13,8 miliar tahun silam, di suatu tempat dan sesuatu yang tidak diketahui, meledak kemudian membentuk alam semesta sekarang. Ledakan ini kemudian dikenal sebagai Big Bang atau dentuman besar. Selama ini, fisikawan dan astronom top dunia telah mempelajari penyebab dan proses ledakan kosmik. Karena ini adalah salah satu pertanyaan paling mendasar untuk mengungkap misteri alam semesta. Lainnya adalah, jika Anda dapat memecahkan misteri Big Bang, maka dipastikan 100% Anda akan mendapatkan hadiah Nobel. Oleh karena itu, selama beberapa peneliti astronomi tentang fisika teori ingin memenangkan hadiah Nobel, maka ini adalah terobosan yang bagus. Disimpulkan bahwa besar kemungkinan Big Bang tidak terjadi dalam sekejap, tetapi melalui proses yang sangat panjang, yaitu proses ledakan lambat yang sama sekali berbeda dari ledakan yang biasa kita lihat. Prosesnya sangat ajaib, kira-kira seperti ini. Di suatu tempat yang hampa tiba-tiba muncul sebuah bola hitam kecil. Diameter bola ini sekitar 1 cm. Ini adalah alam semesta yang paling awal. Di dalam bola kecil ini tidak ada materi, hanya ada energi. Selain itu, di dalamnya juga sangat panas. Seberapa panas? Ini diistilahkan sebagai suhu panas absolut. Kita pernah mendengar tentang nol mutlak atau nol absolut, yakni minus 273 derajat Celcius. Suhu panas absolut, atau secara teori suhu tertinggi yang bisa dicapai alam semesta, adalah sekitar 1,4 kali 10 pangkat 32 derajat Celcius. Saya tidak tahu seberapa panas, tetapi tidak mungkin terdapat materi dalam kondisi suhu seperti ini. Semua materi akan berubah menjadi energi, meskipun suhu bola itu panas dan terlihat gelap dari luar karena tidak memancarkan cahaya. Lalu apa isi di luar bola ini? Tidak tahu. Bola kecil ini adalah alam semesta, jadi tidak tahu apa yang ada di luar. Karena itulah kenapa disebut lahir di suatu tempat, yaitu di luar alam semesta. Tapi apa itu sebenarnya belum terbayangkan saat ini. Seperti yang disebutkan, bola kecil ini muncul tiba-tiba dari ketiadaan. Kemunculan atau pantulannya yang tiba-tiba ini adalah 10 pangkat negatif 32 detik, meski hanya memantul 1 cm. Tapi kecepatan pantulan ini jauh lebih cepat daripada berkas cahaya. Jika dihitung, sekitar 10 miliar triliun kali berkas cahaya. Kecepatan ini tidak bisa kita rasakan seberapa cepatnya. Jika alam semesta terus mengembang pada kecepatan ini, maka hanya dibutuhkan 0,0001 detik untuk membentuk alam semesta kita sekarang. Tetapi kemudian karena ia tidak mengembang begitu cepat lagi, jadi kita menggunakan angka 13,8 miliar tahun untuk pengembangannya hingga ke ukuran sebesar itu. Jika kecepatannya seperti ini, maka dalam 1/10.000 detik, alam semesta akan seketika terbentuk. Tidak sempat kita rasakan saking cepatnya, tiba-tiba blep, terbentuklah alam semesta ini. Pada awalnya, sentimeter dalam proses ekspansi ini disebut periode inflasi atau pengembangan kosmik. Periode inflasi ini adalah hasil perhitungan, tetapi tidak dapat diamati. Karena wujudnya hitam gelap, tidak ada cahaya dan periode inflasi kosmik ini dapat menjelaskan kontradiksi dalam model Big Bang saat ini, yaitu salah satu titik yang sangat aneh. Artinya, jika sejak awal alam semesta meledak langsung, maka ia tidak akan seperti sekarang. Meskipun kita memiliki planet di sini dan galaksi di sana, tetapi pada awalnya, setiap tempat di alam semesta seharusnya sama, tidak seperti ledakan. Jika meledak, pasti akan ada batu besar dan batu kecil berterbangan kemana-mana, tapi ledakan sekilasnya ini merata. Tingkat meratanya ini tidak hanya tampak materi tersebar begitu merata, tetapi hukum fisika yang sama berlaku di seluruh alam semesta, dan alam semesta kita memiliki dimensi yang sama. Jika ledakannya tidak merata, seharusnya ada 5 dimensi, 2 dimensi, atau 4 dimensi di beberapa tempat. Tetapi sekarang alam semestanya sama dalam ruang lingkup pengamatan kita. Dan karena alam semesta begitu merata dan datar, sehingga Einstein pada awalnya percaya bahwa alam semesta itu statis. Dia bahkan tidak tahu bahwa alam semesta terbentuk dari sebuah ledakan. Sampai setelah Edwin Powell Hubble melihat alam semesta kita mengembang melalui teleskop, kemudian muncullah model Big Bang. Dikatakan bahwa alam semesta mungkin pada awalnya adalah sebuah titik. Jadi untuk menjelaskan kontradiksi antara Big Bang dan kerataan rata-rata alam semesta saat ini, sebagian ilmuwan menduga bahwa ada periode inflasi kosmik pada awalnya,
yaitu saat munculnya sebuah ruang dalam sekilas itu. Segala sesuatu di dalam ruang ini semuanya menjadi sangat seragam, kemudian meledak lagi karena ada masa tenggang. Dan kemudian materi meledak secara merata setelah masa tenggang ini. Kira-kira seperti inilah pemahamannya. Kemudian setelah akhir periode inflasi, alam semesta masih mengembang setelah 10 pangkat negatif 32 detik, tetapi kecepatan ekspansi tiba-tiba melambat. Alasannya perlambatan sekarang diyakini karena volume ekspansi dan suhu turun, sehingga melambat. Kemudian ekspansi yang lambat hingga 1/1000 detik setelah kelahiran alam semesta, yaitu 10 pangkat negatif 32 detik hingga 1/1000 detik selama periode ini. Energi di alam semesta mulai perlahan mengembun menjadi materi. Materi paling awal yang mengalami proses kondensasi adalah partikel dasar yang kita kenal, seperti quark, elektron, foton, partikel Higgs, boson, dan materi lainnya. Pada saat yang sama juga muncullah gaya gravitasi, gaya kuat, gaya lemah, dan gaya elektromagnetik, dan partikel-partikel materi yang terkondensasi dalam proses ini. Semuanya muncul berpasangan, yaitu satu materi positif dan satu antimateri. Begitu materi positif dan antimateri bertemu, itu menjadi energi. Kemudian energi mengembun menjadi materi. Jadi itu adalah proses materi dan energi yang muncul dan menghilang lagi. Tetapi pada akhirnya, entah mengapa hanya tinggal sebagian materi positif sementara antimateri hilang. Atau dengan kata lain, mereka muncul berpasangan, kemudian pasangan itu bertemu lalu menghilang. Alam semesta tidak akan terbentuk pada akhirnya. Artinya, ia menghasilkan energi dari ketiadaan, dan kemudian energi ini pada akhirnya seharusnya menjadi ketiadaan. Tidak seharusnya menghasilkan alam semesta kita saat ini. Tetapi entah mengapa antimateri berkurang, sebaliknya lebih banyak materi positif, sehingga terbentuklah alam semesta saat ini. Quark di alam semesta mulai mengembun menjadi proton dan neutron sedetik setelah alam semesta lahir. Pada saat ini, diameter alam semesta adalah 400 juta kilometer, yaitu alam semesta hanya berukuran 1 cm ketika 10 pangkat negatif 32 detik. Namun dalam 1 detik, diameter alam semesta telah 400 juta kilometer, atau kurang lebih seukuran periode orbit Mars. Dan ketika alam semesta lahir 1 menit kemudian, diameter alam semesta sudah 1 tahun cahaya atau setara dengan 9,4 triliun kilometer. Bayangkan betapa cepat ekspansinya. Seperti yang dikatakan bahwa kecepatannya telah melambat, tetapi juga jauh lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Dan hanya dalam tempo 1 menit mengembang ke ukuran seperti itu. Kemudian di alam semesta berukuran 1 tahun cahaya itu, neutron dan proton bergabung membentuk inti atom. Tetapi pada saat ini, inti atom masih belum dapat menangkap elektron karena suhunya terlalu tinggi. Suhunya saat ini mungkin lebih dari 10 miliar derajat. Artinya saat ini, atom yang benar-benar sempurna belum terbentuk. Sebagaimana yang disebutkan, diameter alam semesta ini adalah 1 tahun cahaya. Dan pada saat demikian, alam semesta juga sepenuhnya hitam gelap. Cahaya tidak dapat memancar, dan tidak ada cahaya. Selanjutnya, pengembangan alam semesta semakin lambat, dan terjadi satu hal yang sangat penting ketika suhu turun ke suhu rata-rata hanya 3000 derajat selama proses pendinginan yang panjang, yaitu inti atom menangkap elektron untuk pertama kalinya. Artinya, setelah suhu turun, elektron tidak berjalan begitu cepat. Kemudian elektron ditangkap di bawah efek elektron positif dan negatif dari gaya elektromagnetik yang melampaui gaya kecepatan energi kinetiknya. Setelah menangkap elektron, foton tidak lagi terhalang oleh elektron dan dapat memancar keluar dari alam semesta. Sebenarnya, elektron seperti tirai yang menghalangi semua cahaya dan tidak dapat memancarkan cahaya. Namun setelah elektron ditangkap oleh inti atom untuk pertama kalinya, foton pun terbebas, tidak akan ditangkap oleh inti atom dan memancar karena tidak ada penghalang dari elektron. Ini adalah kilasan pertama alam semesta. Titik waktu ini adalah 380.000 tahun setelah kelahiran alam semesta, yaitu saat alam semesta perlahan-lahan mendingin dari 1 menit setelah kelahirannya hingga 380.000 tahun yang tersisa. Sampai setelah inti atom untuk kali pertamanya menangkap elektron, foton di alam semesta pun memancar keluar. Oleh karena itu, Big Bang yang benar-benar dapat kita saksikan dengan mata telanjang itu terjadi 380.000 tahun setelah kelahiran alam semesta. Ini juga merupakan sumber radiasi latar belakang gelombang mikrokosmis. Inilah radiasi latar belakang kosmik yang terlihat seperti 380.000 tahun kemudian, dan seperti inilah flash atau kilatannya. Tapi alam semesta sepenuhnya hitam gelap sebelum flash ini.
dan kita tidak bisa melihatnya. Setelah kilatan ini, atom-atom di alam semesta terlontar ke setiap tempat di alam semesta. Jadi seperti apa Big Bang itu? Terkesan seperti balon meledak. Artinya, sejak awal alam semesta terus mengembang dan mengembang, kemudian meledak dengan sekejap ketika mencapai titik batas. Namun sebagian tidak ada cahaya di alam semesta sebelum kilatan ini. Kita tidak dapat melihatnya dan tidak dapat mengamatinya. Jadi bagian ini masih banyak mengandung misteri yang belum terpecahkan, hanya bisa didapat dengan perhitungan. Tapi saat ini, disimpulkan masih ada cara untuk mengetahui apa yang terjadi pada waktu itu. Artinya, meskipun tidak ada cahaya, tapi ada satu hal yang dapat ditelusuri, yaitu gelombang gravitasi. Saat itu ada gravitasi. Jika bisa menangkap gelombang gravitasi sebelum kilatan alam semesta, kita akan tahu apa yang terjadi ketika itu. Para ilmuwan sekarang mencari titik semacam ini, tetapi belum menemukannya. Jika ditemukan, maka Anda pun akan dianugerahi hadiah Nobel. Hadiah Nobel fisika sekarang seperti ini, yaitu apapun yang Anda temukan di alam semesta, meski setitik, maka Anda dapat meraih hadiah Nobel. Artinya jika Anda menemukan sesuatu dan memberikan sedikit kontribusi untuk mengungkap misteri apa itu alam semesta, harap dicatat, ledakan alam semesta ini adalah semburan atom foton yang tersebar kemana-mana. Namun tidak ada seperti batu yang terlontar, tapi lebih seperti kabut karena sangat kecil, jadi menyembur seperti awan. Dan suhu awan ini juga terus menurun selama proses penyebarannya. Atom-atom kecil juga mulai mengembun dan saling menempel. Proses kondensasi ini berlangsung selama jutaan tahun, dan kemudian bintang pertama di alam semesta lahir dalam kabut gelap ini. Bintang ini adalah atom yang terus berbaur, hingga akhirnya terbentuklah bintang itu. Tapi bintang paling awal di alam semesta ini sekarang diperkirakan sudah tidak eksis. Karena bintang ini meledak jutaan tahun kemudian setelah kelahirannya, dihancurkan oleh ledakan supernova. Jadi sekarang kita tidak bisa melihatnya. Diperkirakan bintang generasi pertama mungkin tidak akan terlihat lagi. Bintang tertua yang kita lihat sekarang adalah bintang generasi kedua. Dan orang yang berhasil menangkap proses Big Bang itu memenangkan hadiah Nobel. Proses Big Bang itu ditangkap mereka secara kebetulan. Awalnya mereka mengira itu adalah derau atau yang biasa disebut noise, yaitu bunyi gelombang yang tidak teratur, tapi belakangan terbukti ternyata itu bukan derau. Ini adalah kontribusi besar mereka. Radiasi latar belakang kosmik adalah bukti paling langsung dari model Big Bang. Begitu radiasi latar belakang kosmik ini dirilis, pada dasarnya teori lain pun mulai goyah. Namun baru-baru ini ada bukti yang menyatakan bahwa mungkin tidak ada proses Big Bang. Sebenarnya, sebelum kelahiran bintang pertama, seluruh kabut berwarna hitam tanpa cahaya sama sekali, sehingga selama jutaan tahun ini juga disebut zaman kegelapan alam semesta, atau dengan kata lain, awalnya alam semesta itu hitam gelap. Setelah 380.000 tahun kemudian dan setelah jutaan tahun dalam kilatan sekejap pada abad kegelapan itu berlalu, sebuah bintang menyala terang dalam kegelapan dari dalam alam semesta. Kelahiran bintang ini tidak hanya menambah sedikit cahaya pada kegelapan itu, tetapi juga menciptakan aneka materi bagi alam semesta. Karena sebelum bintang lahir, hanya ada hidrogen dan tidak ada zat lain di alam semesta. Paling hanya ada sedikit helium, dan bintang yang paling awal pada dasarnya semuanya adalah hidrogen. Dan setelah bintang lahir, di mana karena suhu di dalam bintang yang tinggi, maka fusi nuklir pun dihasilkan. Melalui fusi nuklir ini, zat baru pun mulai terus dihasilkan. Seperti helium, litium, berilium dan boron, semua unsur ini dihasilkan melalui fusi nuklir. Fusi nuklir dapat menghasilkan produk akhir dari fusi adalah besi. Artinya semua unsur kimia hingga besi dihasilkan oleh fusi bintang ini. Namun dalam kehidupan nyata, kita melihat banyak elemen yang lebih berat dari besi, seperti emas, perak dan tembaga yang tidak dihasilkan oleh fusi bintang, tetapi dihasilkan pada saat ledakan supernova ketika bintang itu akhirnya mati. Oleh karena itu, sebagian besar unsur kimia di alam semesta kita kecuali hidrogen dihasilkan oleh bintang. Tentu saja, setelah bintang pertama lahir, akan melahirkan lebih banyak bintang dan planet-planet juga mulai lahir di sekitar bintang, sehingga lahirlah galaksi. Dan galaksi pertama di alam semesta yang paling awal adalah Bima Sakti. Bagaimana cara mengetahui usia galaksi? Ini tergantung pada berapa usia bintang tertua di galaksi ini. Salah satu masalah Bima Sakti adalah kita tidak bisa melihat semuanya. Kita tidak bisa melihat sisi lain dari Bima Sakti. Jadi tidak diketahui berapa usia Bima Sakti yang sebenarnya.
tapi diperkirakan masih muda. Jadi untuk menentukan atau memperkirakan usia galaksi dengan melihat galaksi lain, mana yang lebih tua. Belakangan suatu hari sebuah bintang yang sangat tua ditemukan di Bima Sakti. Bintang ini disebut HE 15230901. Usianya sekitar 13,2 miliar tahun. Artinya Bima Sakti lahir hanya 500 juta hingga 600 juta tahun setelah kelahiran alam semesta. Ini adalah galaksi tertua yang kita amati sejauh ini. Namun kita belum sepenuhnya melihat tuntas Bima Sakti. Jika sudah diamati secara tuntas sepenuhnya, mungkin akan ditemukan galaksi yang lebih tua, dan Bima Sakti mungkin merupakan galaksi tertua di seluruh alam semesta. Kita bisa melihat galaksi lain, kita juga tahu usia mereka, dan kita sudah tahu bahwa Bima Sakti adalah yang tertua. Jika Bima Sakti adalah galaksi tertua di alam semesta, maka manusia mungkin juga merupakan kehidupan tertua di alam semesta, yaitu kehidupan pertama. Tidak ada tempat lain yang lahir lebih awal dari kita, karena kita berada di dalam galaksi paling awal, dan satu-satunya kemungkinan adalah bahwa ada kehidupan yang lebih tua dari kita di Bima Sakti. Tetapi di sisi lain, hal ini justru jauh lebih berbahaya, karena kita berada di galaksi, dan ia mungkin akan datang, dan bisa jadi akan memusnahkan kita. Selanjutnya, selama 8,6 miliar tahun setelah kelahiran Bima Sakti, sebuah bintang yang sangat istimewa pun lahir di Bima Sakti. Ukurannya pas, tidak besar atau kecil, yaitu matahari. Hanya 40 juta tahun setelah matahari muncul, sebuah planet indah bernama Bumi pun lahir dalam debu yang mengelilingi matahari. Terkait sejarah Bumi ini, Mata Ketiga akan membuat videonya nanti di lain kesempatan. Kita mungkin akan tahu apa yang terjadi pada Bumi sejauh ini. Lalu, bagaimana kita tahu apakah ada planet atau tidak di sekitarnya ketika kita menengadahkan kepala melihat setiap bintang di langit sekarang? Sebenarnya kita tidak bisa melihat mereka karena terlalu jauh. Kita tidak tahu apakah ada planet di sekitarnya, tetapi ada 8 planet di sekitar matahari kita. Jadi diduga benda langit lain juga ada di sekitar mereka. Pertama kali manusia mengamati planet di sekitar bintang lain adalah pada tahun 1995. Dua astronom Swiss, Michel Mayor dan Didier Patrick Gilus, menerbitkan sebuah makalah di jurnal Nature yang mengatakan bahwa mereka telah menemukan sebuah planet di luar tata surya kita. Nama planetnya adalah 51 Pegasi b. Planet ini seukuran Jupiter dan berputar di bintang sekitarnya. Ini adalah planet pertama yang ditemukan mengelilingi bintang mirip matahari di luar tata surya. Kedua astronom tersebut meraih hadiah Nobel Fisika pada tahun 2011 untuk penemuan ini. Ini adalah salah satu penemuan paling awal. Jadi sejauh ini, kita mungkin sudah tahu secara garis besar sejarahnya. Berikutnya mari kita ulas sejenak tentang apa yang akan terjadi pada alam semesta di masa mendatang. Pertama, Bima Sakti akan bertabrakan dengan galaksi Andromeda dalam 4,5 miliar tahun. Ini sudah ditakdirkan. Saat kedua galaksi ini bertabrakan tidak akan tuntas dalam satu dentuman. Mereka akan bertabrakan hingga akhirnya menyatu. Proses tabrakan ini akan berlangsung selama total 2 miliar tahun, hingga akhirnya membentuk galaksi yang disebut Andromeda Bima Sakti atau Andromeda Galaksi. Pertanyaannya, apakah tabrakan kedua galaksi ini akan berdampak pada kita? Jika kita masih ada sampai saat itu, mungkin akan berdampak. Namun ketika keduanya hendak bertabrakan, matahari dan bumi sudah tidak ada lagi. Matahari sudah tamat, dan ia akan membawa bumi mati bersama sebelum tamat. Jadi jika kita menyelamatkan diri dari bumi sebelum itu, atau dengan kata lain meninggalkan bumi, kampung halaman kita yang paling awal untuk menetap di planet lain, maka kita masih bisa melihat dua galaksi ini bertabrakan. Sebaliknya jika mati bersama bumi saat itu, maka jelas kita juga tidak bisa melihat momen tabrakan itu. Dan lagi-lagi, terkait kapan manusia akan punah, Mata Ketiga akan membuat videonya di lain kesempatan. Kemudian setelah 100 miliar tahun atau lebih, Bima Sakti akan menjadi galaksi yang terisolasi karena ekspansi alam semesta. Apa itu galaksi terisolasi? Artinya, kita tidak bisa melihat apapun di langit kecuali Bima Sakti itu sendiri. Hanya ada satu yang tersisa di langit. Tidak ada lagi bintang-bintang di sampingnya. Yang tersisa ini adalah piringan galaksi kita. Hanya bisa melihat yang ini. Semua galaksi yang dimaksud ini tidak berarti mereka menghilang, tetapi mereka melarikan diri dari jangkauan kita yang terlihat karena ekspansi alam semesta. Jadi jika orang-orang pada waktu itu tidak memiliki data yang ditinggalkan oleh para pendahulu kita, mereka akan berpikir bahwa alam semesta hanya memiliki Bima Sakti,
tidak ada galaksi lain, dan galaksi adalah alam semesta. Kemudian lagi, setelah 1 kuadriliun tahun lagi, semua bintang di alam semesta akan terbakar dan berhenti bersinar. Langit akan sepenuhnya menjadi gelap gulita, dan alam semesta sekali lagi memasuki zaman kegelapan. Jadi alam semesta itu sebenarnya berubah dari tiada cahaya menjadi bercahaya, kemudian tiada cahaya lagi, lalu bercahaya lagi, dan begitu seterusnya, yaitu proses yang berulang. Kemudian setelah 10 pangkat 34 atau desiliun, 1 triliun tahun adalah 10 pangkat 12, jadi 10 pangkat 34 tahun adalah 10 desiliun tahun. Setelah itu, atom-atom penyusun materi mulai runtuh. Atom mulai menyebar karena ekspansi alam semesta dan tidak bisa lagi mengembun, yaitu gaya tarik tidak cukup karena kecepatan ekspansi terlalu cepat, dan kuark di proton juga hancur dan hilang dari alam semesta. Oleh karena itu, semua materi di alam semesta itu sebenarnya memiliki usia. Apapun materinya semuanya memiliki batas usianya. Jadi pada saat itu, semua materi akan mati. Ini sama dengan prinsip kenaikan entropi. Peningkatan entropi di sini artinya bahwa sesuatu yang utuh secara bertahap akan menjadi tercerai-berai seiring perjalanan waktu. Batu berubah menjadi pasir, dan atom akan hancur berubah menjadi sesuatu seperti kuark atau sejenisnya, hingga akhirnya semuanya menjadi tiada. Tentu bukan berarti tiada sepenuhnya. Semua itu akan berubah menjadi energi atau menjadi energi panas, sehingga pada akhirnya hanya ada energi panas yang tersisa di alam semesta. Cara alam semesta berakhir disebut kematian panas. Dan alam semesta mencapai kematian panas setelah 10 pangkat 100 tahun kelahiran alam semesta. Tentu saja, kematian panas yang saya sebutkan ini bukanlah satu-satunya kemungkinan, yaitu ada banyak hipotesis tentang cara alam semesta berakhir. Banyaknya hipotesis ini karena alam semesta akan mengembang atau tidak, ini adalah poin kuncinya. Jika pengembangan alam semesta masih berakselerasi, ia akan tercabik-cabik dan berakhir dengan kematian panas alam semesta. Sebaliknya jika tidak mengembang dan menyusut dengan cepat. Contoh misalnya, alam semesta sekarang sedang mempercepat ekspansinya dan tiba-tiba menyusut dengan cepat pada suatu titik waktu tertentu, hingga akhirnya menyusut menjadi sebuah titik, maka alam semesta akan menjadi lubang hitam. Ini juga caranya berakhir, setelah menjadi lubang hitam, kemudian menjadi titik dan menjadi tiada lagi. Dan tidak ada yang tahu apakah ketiadaan ini akan terjadi ledakan lagi. Alam semesta yang meledak lagi berada dalam sebuah siklus, dan jika tidak meledak lagi, maka alam semesta pun akan lenyap. Jika alam semesta dalam siklus konstan, yaitu menyusut kembali ke satu titik, kemudian meledak dan menyusut ke satu titik lagi, maka ini menunjukkan entah sudah generasi keberapa alam semesta kita kali ini. Tapi apapun hipotesisnya, alam semesta pada akhirnya akan mati. Hanya saja tidak ada yang tahu bagaimana caranya berakhir. Namun diperkirakan manusia tidak ada lagi jauh sebelum itu. Tapi tidak perlu pesimis. Yang kita bicarakan adalah tentang bagaimana alam semesta kita akan berakhir. Jika teknologi manusia benar-benar telah mencapai tingkat tertentu dan dapat memasuki alam semesta lain, maka ini merupakan hal lain. Beberapa alam semesta mungkin masih sangat muda, sehingga kita bisa pindah ke alam semesta lain melalui lubang cacing. Dan terkait lubang cacing ini, tim Mata Ketiga juga akan membuat videonya di lain kesempatan. Ini adalah satu hal yang sangat diperlukan untuk keabadian manusia. Cukup sekian dulu topik kita hari ini.